Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NIM A1 S1230015, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas layanan bimbingan dan konseling diperluas dengan dosen pengampu Bapak Alvan Yusra, SPD MPD. Di sini saya akan mengidentifikasi masalah, menganalisis pelanggaran kode etik, dan rekomendasi solusi, serta referensi kode etik yang relevan dalam jawaban dari soal nomor 1 hingga 5 yang telah diberikan oleh Bapak Alvan Yusra. Baiklah, langsung saja kita jelaskan satu persatu soal dari nomor 1 hingga 5. Berikut penjelasannya. Jadi soal yang pertama seperti yang telah kita baca, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Ini identifikasi masalahnya yaitu Pak Dani yang seorang konselor di Pusat Layanan Konseling Masyarakat Sehat Jiwa menangani seorang pemuda yang bernama Reza yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba. Namun, setelah sesi konseling, Pak Dani langsung melaporkan masalah tersebut kepada Ketua RT dan keluarga Reza tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan klien. Selain itu, ia juga membahas secara terbuka kasus Reza dalam pertemuan warga dengan alasan edukasi. Adapun dapat kita uraikan permasalahan utama dalam kasus ini, yaitu meliputi yang pertama, bisa kita simpulkan yaitu yang pertama pelanggaran kerahasiaan informasi klien, yang kedua tidak adanya persetujuan klien dalam pengungkapan informasi, dan yang ketiga adalah penyalahgunaan peran konselor dalam menyampaikan informasi kepada publik. Kemudian yang kedua yaitu analisis pelanggaran kode etik, di mana yang pertama ini pelanggaran prinsip kerahasiaan pada pasal 4 ayat 1 dan 2. Dengan isi pasal 4 ayat 1, konselor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional dengan klien, kecuali ada alasan hukum atau etis yang membenarkan pengungkapannya. Dan pasal 4 ayat 2 dengan isi pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan klien, kecuali dalam kondisi yang membahayakan klien atau orang lain. Yang kedua adalah pelanggaran prinsip kepercayaan dan otonomi klien, yaitu pada pasal 3 ayat 1 dan 2. Di mana isi pasal 3 ayat 1 yaitu konselor harus memberikan layanan dengan menghormati hak klien untuk mengambil keputusan sendiri, dan pasal 3 ayat 2 konselor wajib memberikan informasi kepada klien mengenai hak dan kewajibannya dalam proses konseling. Sedangkan yang ketiga yaitu pelanggaran prinsip profesionalisme dan tanggung jawab konselor pada pasal 2 ayat 1 dan 3. Di mana isi pasal 2 ayat 1 adalah konselor harus memberikan layanan secara profesional dan berdasarkan standar etika yang berlaku. Dan juga pasal 2 ayat 3 yang berisi konselor tidak boleh menggunakan hubungan profesional untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Adapun rekomendasi solusi dari kasus hal tersebut yaitu untuk menangani kasus ini sesuai dengan kode etik, Pak Dani seharusnya menjaga kerahasiaan klien, yaitu memastikan bahwa informasi klien tetap rahasia dan tidak dibagikan tanpa izin kecuali dalam kondisi darurat yang membahayakan klien atau orang lain. Dan yang kedua yaitu melibatkan klien dalam mengambil keputusan. Jika ada kebutuhan untuk melibatkan pihak lain, langkah yang harus dilakukan adalah mungkin yang pertama mendiskusikan terlebih dahulu dengan klien, kemudian mendapatkan persetujuan tertulis dari klien, serta nantinya dapat menjelaskan konsekuensi dari setiap keputusan yang akan diambil. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu dapat melakukan rujukan jika diperlukan. Jika Reza membutuhkan penanganan lebih lanjut, Pak Dani nantinya sebaiknya merujuk klien ke lembaga rehabilitasi atau tenaga profesional yang kompeten dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, dalam kasus yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa Pak Dani telah melanggar kode etik dalam hal kerahasiaan, kepercayaan klien, dan profesionalisme dengan membocorkan informasi tanpa izin klien. Untuk tetap menjaga etika profesi, ia seharusnya menjaga kerahasiaan informasi, meminta persetujuan klien sebelum berbagi informasi, serta melakukan edukasi masyarakat dengan pendekatan yang lebih etis.
Kemudian lanjut soal nomor kedua. Sesuai yang telah kita baca, langsung saja kita ke pembahasan, di mana dalam soal nomor 2 ini kasus atau identifikasi masalahnya yaitu Bu Sari yang seseorang konselor di lembaga konseling keluarga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kliennya, yaitu Dina. Ia menjalin pertemanan dengan Dina, meminta bantuan dalam urusan pribadinya, berbagi masalah pribadi, serta memberikan perlakuan khusus dalam layanan konseling. Di mana dapat kita simpulkan permasalahan utama dalam kasus ini meliputi adanya hubungan ganda atau dual relationship antara konselor dan klien, dan penyalahgunaan hubungan profesional untuk kepentingan pribadi, serta ketidakadilan dalam layanan konseling. Sedangkan analisis pelanggaran kode etik ini, tindakan Bu Sari melanggar beberapa prinsip dalam Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau pada APKIN 2007, yaitu yang pertama pelanggaran prinsip profesionalisme dan objektivitas pada pasal 2 ayat 1 dan 3, di mana pasal 2 ayat 1 ini berisi konselor harus memberikan layanan secara profesional dan berdasarkan standar etika yang berlaku. Dan pasal 2 ayat 3, konselor tidak boleh menggunakan hubungan profesional untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang kedua yaitu pelanggaran prinsip hubungan ganda pada pasal 7 ayat 1 dan 2, di mana pada pasal 7 ayat 1 ini berisi konselor harus menghindari hubungan ganda yang dapat mengganggu objektivitas dan profesionalisme dalam memberikan layanan. Dan juga pasal 7 ayat 2 yang berisi jika hubungan ganda tidak dapat dihindari, konselor harus memastikan bahwa hubungan tersebut tidak berdampak negatif pada klien atau layanan yang diberikan. Yang ketiga yaitu pelanggaran prinsip keadilan dalam layanan konseling pada pasal 6 ayat 1 dan 2. Di mana isi pasal tersebut, pasal 6 ayat 1, yaitu konselor wajib memberikan layanan secara adil tanpa membeda-bedakan klien, dan pasal 6 ayat 2, konselor harus menghindari perlakuan istimewa yang dapat mengganggu keadilan dalam layanan bimbingan dan konseling. Adapun rekomendasi solusi yang dapat ditangani pada kasus ini sesuai dengan kode etik pada Bu Sari yang seharusnya, yaitu Bu Sari bisa menjaga batasan profesional dalam hubungan dengan klien, menghindari hubungan ganda yang merugikan klien, dan memberikan layanan secara adil kepada semua klien. Dapat disimpulkan pada soal nomor 2 ini atau kasus kedua ini, Bu Sari melanggar prinsip profesionalisme, objektivitas, dan keadilan dalam layanan konseling dengan menjalin hubungan pertemanan yang terlalu dekat dengan klien, meminta bantuan pribadi, dan memberikan perlakuan istimewa. Untuk tetap menjaga etika profesi, ia harus menetapkan batasan profesional yang jelas, menghindari hubungan ganda yang dapat merugikan klien, serta memberikan layanan yang adil dan objektif kepada semua klien. Kemudian soal nomor 3. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah kasus yang ketiga ini, yaitu mengenai Bapak Rahmat, di mana Bapak Rahmat ini adalah konselor di Puskesmas Sejahtera yang juga membuka praktik konseling pribadi di rumahnya untuk menambah penghasilan. Dalam sesi konseling di Puskesmas, ia menyarankan kliennya, yaitu Farhan, untuk datang ke praktik pribadinya dengan alasan bahwa layanan di Puskesmas tidak cukup untuk menangani masalahnya. Ia mengenakan biaya konsultasi dan menjanjikan akses lebih mudah ke layanan kesehatan Puskesmas jika Farhan rutin menggunakan jasanya di praktik pribadi. Permasalahan utama dalam kasus ini yaitu meliputi seperti konflik kepentingan dalam peran ganda sebagai konselor di Puskesmas dan pemilik praktik pribadi, penyalahgunaan wewenang sebagai konselor di fasilitas publik, serta aspek komersialisasi layanan konseling yang tidak etis. Di mana analisis pelanggaran kode etik ini sesuai dengan APKIN 2007, yaitu yang pertama pelanggaran prinsip konflik kepentingan pada pasal 7 ayat 1 dan 3, di mana pasal 7 ayat 1 ini konselor wajib menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dan profesionalisme dalam memberikan layanan. Dan juga pasal 7 ayat 3, di mana konselor tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak etis.
Yang kedua yaitu pelanggaran prinsip penyalahgunaan wewenang pada pasal 2 ayat 3 dan pasal 8 ayat 2. Di mana pasal 2 ayat 3 ini, konselor tidak boleh menggunakan hubungan profesional dengan klien untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan pasal 8 ayat 2, konselor tidak boleh menggunakan posisinya dalam lembaga tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang merugikan klien atau pihak lain. Dan yang ketiga yaitu pelanggaran prinsip komersialisasi layanan konseling pasal 9 ayat 1 dan 2. Di mana pasal 9 ayat 1 ini, konselor tidak boleh menjadikan layanan bimbingan dan konseling sebagai sarana mencari keuntungan semata dengan cara yang tidak profesional dan tidak etis. Dan pasal 9 ayat 2, penarikan biaya untuk layanan konseling harus dilakukan secara transparan, wajar, dan tidak merugikan klien. Adapun rekomendasi dan solusi dalam kasus ketiga ini, untuk menangani kasus ini sesuai dengan kode etik, Bapak Rahmat seharusnya menghindari konflik kepentingan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta memastikan etika dalam aspek finansial layanan konseling. Dapat disimpulkan pada kasus ini, Bapak Rahmat ini telah melanggar kode etik dalam aspek konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan komersialisasi layanan konseling dengan mengalihkan klien dan dari puskesmas ke praktik pribadinya demi keuntungan finansial. Untuk menjaga profesionalisme, ia harus menghindari konflik kepentingan, tidak menyalahgunakan jabatan, dan memastikan bahwa layanan konseling dilakukan dengan etika yang baik dan transparan. Lanjut soal keempat, bisa kita baca, dan langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Ibu Maya adalah seorang konselor di Pusat Konseling Sejahtera yang menangani kasus Anita, seorang korban bencana alam yang mengalami trauma berat. Meskipun tidak memiliki pelatihan khusus dalam menangani trauma kompleks pasca bencana, Ibu Maya tetap menangani kasus ini tanpa merujuk klien ke psikolog klinis atau psikiater. Ketika kondisi Anita semakin memburuk dengan munculnya gejala PTSD berat, Ibu Maya tetap meyakinkan bahwa ia mampu membantu tanpa melibatkan profesional lain. Analisis pelanggaran kode etik ini, tindakan Ibu Maya melanggar beberapa prinsip dalam Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia APKIN 2007, yaitu yang pertama pelanggaran prinsip kompetensi profesional pasal 5 ayat 1 dan 2, pelanggaran prinsip keselamatan dan kesejahteraan klien pasal 3 ayat 1 dan 3, pelanggaran prinsip tanggung jawab profesional pasal 2 ayat 2 dan 4. Nantinya mungkin kita bisa cari apa isi dari pasal-pasal tersebut. Dan kemudian rekomendasi solusi agar kasus ini ditangani sesuai dengan kode etik. Ibu Maya seharusnya yang pertama mengakui batas kompetensi diri, merujuk klien ke profesional yang lebih kompeten, dan mengembangkan kompetensi profesional. Dapat disimpulkan dari kasus ini yaitu Ibu Maya melanggar kode etik dalam hal batas kompetensi profesional, keselamatan klien, dan tanggung jawab profesional dengan menangani kasus yang berada di luar keahliannya tanpa melakukan rujukan. Untuk menjaga profesionalisme, ia harus mengakui batas kompetensinya, segera merujuk klien ke profesional yang lebih kompeten, serta meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan yang relevan. Lanjut soal nomor 5, kita baca terlebih dahulu. Kemudian langsung saja kita ke jawaban dalam pembahasan. Dengan kasus terakhir, kasus nomor 5, identifikasi masalahnya yaitu Pak Tono adalah seorang konselor di Balai Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang diminta untuk melakukan tes psikologi guna menentukan kelayakan penerima bantuan sosial meskipun tidak memiliki sertifikasi dan kompetensi dalam administrasi dan interpretasi tes psikologi. Ia tetap menggunakan instrumen tes dari internet dan memberikan interpretasi hasilnya secara langsung kepada warga. Selain itu, ia juga memutuskan sendiri siapa layak menerima bantuan berdasarkan hasil tes tersebut dan mengaklaim memiliki wewenang penuh sebagai konselor untuk melakukan asesmen psikologi. Analisis pelanggaran kode etik, yaitu yang pertama pelanggaran dalam penggunaan alat ukur psikologi, yaitu pasal 6 ayat 1 dan 2.
Di mana pasal 6 ayat 1 ini konselor hanya boleh menggunakan alat asesmen yang sesuai dengan kompetensinya dan telah terstandarisasi. Pasal 6 ayat 2, interpretasi hasil asesmen harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan kaidah ilmiah serta standar profesional. Yang kedua yaitu pelanggaran batas kompetensi profesional pasal 5 ayat 1 dan 2. Di mana pada pasal 5 ayat 1 ini, konselor harus memberikan layanan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang relevan. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan pada pasal 2 ayat 3 dan pasal 8 ayat 2. Isi dari pasal tersebut yaitu pasal 2 ayat 3, konselor tidak boleh menggunakan hubungan profesional dengan klien untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pasal 8 ayat 2, konselor tidak boleh menggunakan posisinya dalam lembaga tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang merugikan klien atau pihak lain. Yang ketiga yaitu rekomendasi solusi, di mana agar kasus ini ditangani sesuai dengan kode etik, Pak Tono seharusnya menghormati batas kompetensi dan asesmen psikologi, menggunakan instrumen tes yang terstandarisasi, dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa pada kasus ini, Pak Tono melanggar kode etik dalam penggunaan alat ukur psikologi, batas kompetensi profesional, dan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan tes psikologi tanpa sertifikasi yang sah, serta mengambil keputusan sendiri terkait penerima bantuan sosial. Untuk menjaga profesionalisme, ia harus mengakui batas kompetensinya, merujuk asesmen psikologi kepada profesional yang berwenang, serta memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara adil dan sesuai prosedur yang benar. Baik, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.